نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Pada minggu semalam kita telah menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan bismillah. Sekarang kita membahas masalah hukum-hukum bismillah. Disebutkan bahwasanya bismillah itu mempunyai 5 hukum. Ada sunnah, ada wajib, ada haram, ada makruh, dan ada juga mubah. Kapan seseorang itu disunnahkan membaca bismillah? Seseorang disunnahkan membaca bismillah inda kulli amrin dibal, tiap-tiap perkara yang mana perkara itu sangat-sangat disuruh oleh agama. Contohnya jadi kita semalam seperti mengarang kitab. Ya, sesuatu yang dipentingkan oleh agama maka dimulai dengan bismillah, hukumnya sunnah. Memakai baju bismillah, hendak masuk rumah bismillah, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dipentingkan oleh syariat Islam, memulai sesuatu itu dengan bismillah maka hukumnya sunnah. Kemudian kapan membaca bismillah itu wajib? Membaca bismillah wajib seperti membaca bismillah di dalam sholat. Yalah, yang mana di dalam sholat itu kan ada bacaan Al-Fatihah. Di antara rukun sembahyang yaitu rukun membaca Al-Fatihah, rukun qauli. Yalah. Kan rukun di dalam kan rukun itu terbagi berapa? Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi. Yalah, rukun qauli yang mana rukun qauli itu wajib dilapaskan sampai telinga mendengar. Apabila seseorang kadang melapaskan rukun qauli ini maka kada sah sembahyangnya. Yalah. Apa aja rukun qauli itu? Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Harus mentungnya harus berbunyi nih. Allahu akbar. Amunnya lah kada sah sembahyangnya. Rukun qaul itu ucapan lafaz sampai telinga itu mendengar. Allahu akbar. Kada usah nyaring-nyaring. Nah, harusnya nyaring-nyaring sampai kekawanan dihiga mendengar sampai terganggu tuh. Bahkan apabila mengganggu kawan yang dihiga sehingga kawan itu terganggu dengan bacaan kita tadi sehingga hilang kehusyuannya, maka bisa-bisa haram. Nah, maka bisa-bisa haram bacaan kita itu karena mengganggu. Jadi apa-apa sesuatu yang mengganggu sembahyang orang itu maka hukumnya haram. Makanya diperhatikan ya Allah. Sembahyang di masjid atau apa, HP yang kalah dimatiin atau di silent. Supaya apa? Kalau ada orang menelpon berbunyi, akhirnya kekawanan dihiga terganggu. Orang sembahyang di muka atau di belakang atau dihiga terganggu, maka bisa haram kita. Yalah, bisa haram. Nanti aja Allahu akbar sampai telinga mendengar aja. Yang pertama takbiratul ihram, dan yang kedua ini syahid kita yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah harus terdengar. Ya, tasdid-tasdidnya harus diperhatikan. Baca Fatihah. Nah, harus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus terdengar mulai awal bismillah sampai waladhdallin amin. Meskipun masalah bismillah ini khilaf ya Allah, menurut kita Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ini ketika sembahyang wajib. Karena bismillah adalah ayat daripada surah Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2. Jadi apabila kada membaca bismillah maka seakan-akan kada membaca sebahagian daripada ayat Al-Fatihah, maka kada sah sembahyangnya. Itu menurut madhab Syafi'i.
Akan tetapi menurut madhab Malik mengatakan beliau bahwasanya bismillah bukanlah ayat daripada Fatihah. Nah, bukan ayat daripada Al-Fatihah. Makanya madhab Malik kadang sebagian kadang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita madhab Syafi'i harus baca Bismillah, itu yang kedua, yang kalau rukun qauli. Yang ketiga terus, yang ketiga yaitu membaca tasyahud akhir. Lain tasyahud awal lah, tasyahud at-tahiyatul. Tasyahud, kenapa dinamakan tasyahud? Karena ada di situ asyhadu alla ilaha illallah. Nah, umumnya orang kafir maka wajib mengucapkan seketika asyhadu alla ilaha, syahadat wajib seketika itu. Yalah. Jadi mau ada orang kafir misalnya Kristen atau apa, jadi kadang apabila inya mendapatkan suatu hidayah, yalah, jangan menghadang isuk. Syahadat itu kada butuh lawan saksi. Yalah, kada butuh lawan. Kalau pang dapat hidayah, oh aku isuk aja gini di muka Habib si fulan atau di muka Ustadz si fulan hendak mengucapkan syahadat, kada perlu. Amunnya datang kadang kita merenungkan malam hendak kuring, lalu datang syahadat, lalu datang hidayah, langsung aja pian berucap misalnya orang kafir asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Lalu apabila meninggal maka sudah, orangnya ini ditulis orang muslim dan dihapus segala dosa-dosanya sudah. Apabila kada mengucapkan syahadat, sudah dapat hidayah lalu kada diucapkan syahadat, maka inya meninggal dalam keadaan kafir. Lalu ucapkan situasi ini asyhadu alla. Lalu keesokan harinya kalau misalnya hendak di hadapan saksi-saksi juga ada menyaksikan, maka bagus lagi. Gitu. Apabila sudah orang muslim, apabila wajib mengucapkan syahadat ketika di dalam sembahyang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian yang keempat as-shalah ala nabi, rukun qauli juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu. Adapun kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim itu sunnah aja. Yang wajibnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu salam. Assalamualaikum ini harus berbunyi juga mentong lah sampai telinga mendengar assalamualaikum warahmatullah. Nah itu rukun qauli. Jadi wajib membaca bismillah apabila wajib membaca bismillah ketika di dalam sholat, ketika waktu membaca Al-Fatihah. Kapan haram membaca bismillah? Haram membaca bismillah apabila hendak melakukan sesuatu yang haram. Khamar. Bismillahirrahmanirrahim. Double tuh dosanya. Bismillahnya haram, minum khamarnya haram, dosanya double. Hendak menjuntan sandal kawan aja. Bismillahirrahmanirrahim diambilnya. Yalah. Double tuh. Hendak melakukan maksiat dimulai dengan bismillah. Maka haram, bismillahnya mau ucapkan haram, maksiatnya pun haram, double dosanya. Mudahan kita seberatan terjaga daripada yang haram yalah. Hati itu. Segala musibah, segala yang kada nyaman, keluarga ya kalau kadang sesarikan, anak kada maasi, kadang bisa gara-gara diantaranya dosa. Diantaranya adalah gara-gara dosa. Untuk Innallah ta'ala yaghar. Allah Ta'ala itu cemburu. Wa ghiratullah, cemburunya Allah, an ya'tiyal mar'u ma harramallah alaih. Yalah, apabila seseorang menggawi apa-apa yang dilarang oleh Allah, Allah Ta'ala cemburu. Umajar Tuhan, sudah Anda berikan nikmat kau bernapas, kau melihat, kau mendengarkan, apa inya maksiat kepada Anda. Sudah Anda padahi, kada boleh menggawi ini, kenapa masih digawi? Yalah, cemburu sedin. Kemudian haram, tahu kita kapan membaca bismillah haram, apabila seseorang menggawi maksiat bismillah maka haram double dosanya. Makruh, kapan seseorang makruh membaca bismillah? Definisi makruh harus tahu dulu kita. Makruh itu apa? Makruh itu apabila digawi kada berdosa, cuman apabila ditinggalkan berpahala. Makruh. Contoh yang makruh seperti memandang kepada kemaluan sendiri tanpa hajat. Memandang kepada kemaluan kita sendiri tanpa hajat, lain ada hajat mau obati atau apa, itu kan hajat. Kalau tidak hajat dilihat makruh. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Nah, bisa menyebabkan
Kaur mengurangi penglihatan, kekuatan pandangan, ya. Bisa menyebabkan mata kaur di antaranya melihat kemaluan. Apalagi melihat kemaluan orang lah. Udah boleh haram. Apalagi mencabut uban di antaranya. Makruh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini makruh lidatih lah, makruh pada datnya, lain makruh li arid. Ada makruh lidatih, ada makruh li arid, makruh mendatang. Contoh makruh mendatang itu seperti biasanya makan bawang, yalah. Yang makan bawang itu kan menyebabkan mulut bau, bawang mentah misalnya. Makan bawang asal mulanya hukumnya mubah aja. Ada makruh makan bawang itu mubah aja. Ada bawang di sini lu makan dosa lah, kada makruh lah hukumnya, kada. Yalah. Lalu baca bismillah, kada apa-apa. Yalah, makruh lidati yang ada itu makruh li arid. Makan asam kada apa-apa makan bawang. Tapi apabila hukum makan bawang ini makruh, hukum makan bawang makruh apabila inya hendak sembahyang di hadapan orang, misalnya hendak tolak ke masjid atau tolak pengajian. Yalah. Nah, kan membuat montong itu berbau, sedangkan kita disuruh apabila berkumpul-kumpul, hendak hadir majelis, hendak sembahyang Jumat atau perkumpulan-perkumpulan lainnya, disunahkan kadang mandi. Yalah. Apabila kita makan bawang berbau, nah artinya makruhnya itu mendatang. Asal mulanya makan bawang ini mubah aja, tapi gara-gara kita hendak tulak ke majelis, hendak tulak ke masjid, maka makan bawang ini jadi makruh. Nah, lalu kita hendak tulak ke masjid nih misalnya, atau hendak tulak ke majelis, bismillahirrahmanirrahim makan bawang, maka ada apa-apa bismillahnya nih, maka makruh. Ini makruhnya li arid, makruhnya mendatang. Yang makruh ini membaca bismillah apabila menggawi sesuatu yang makruh lidati, makruh datnya dasar makruh, bendanya ini dasar makruh. Nah, itu tanpa memandang dari kalau memandang kemaluan tanpa hajat makruh. Kemudian mubah, kapan membaca bismillah ini mubah? Mubah itu artinya harus itu apabila kita tinggalkan kada berdosa, apabila kita gawi kada berpahala, itu mubah. Makan mubah, ya kalau berdosa lah kada makan atau mubah. Tapi kan mubah makan itu kan sesuatu yang dipentingkan oleh syariat supaya kita nyaman beribadah, maka sunnah juga bismillah makan. Jadi bismillah ini mubah apabila contohnya di sini ketika memindahkan satu benda ke benda yang lain. Yalah. Ini gelas di sini ulun pindahkan ke sini, bismillah. Yalah, mubah aja nih baca. Mubah, sesuatu yang mubah. Nah, artinya apakah mubah aja ya kalau hukumnya mubah, tapi apakah tetap diberikan pahala dengan kita membaca bismillah? Tetap diberikan pahala membaca bismillah. Terus apa bedanya mubah di sini lawan yang sunnah di sini? Sunnah ini artinya membaca bismillah sangat dianjurkan. Yalah, ketika kita menggawi sesuatu yang penting, maka yang dipentingkan oleh agama, maka membaca bismillahnya itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan membaca bismillah. Adapun yang memindahkan benda ke sini dari ke sini itu mubah, tapi apabila kita berbismillah juga maka dapat pahala juga kita dari sebab kita membaca bismillahnya itu. Tapi kada sangat dianjurkan bersalahan lawan yang sunnah di sini. Nah, itu diantara hukum-hukum bismillah. Tuntung sudahlah masalah bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulang. Alhamdulillah, alnya ini al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah. Artinya segala pujian itu lillah, lam ini lam lil muluk. Segala pujian itu lillah, hanya milik Allah aja. Pujian itu hanya milik Allah. Jadi yang berhak dipuji hanya Allah. Alhamdulillah. Jadi apabila telah kita diberikan keistimewaan oleh Allah dari segi kepintaran kah, atau dari segi apakah ada kelebihan daripada yang lain, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Hanya saja ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sebab kita bersyukur tadi, maka akhirnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb Tuhan al-alamin. Al-alamin. Al-alamin di sini yaitu apa? Al-alamin itu seluruhnya selain Allah, manusia, jin, malaikat, apa-apa aja yang ada di alam semesta ini namanya al-alamin, Tuhan sekalian alam. Nah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, dan hanya sanya kepada Allah lah. Nah kemudian alhamdulillah ini pula bismillah, alhamdulillah rabbil alamin ini mempunyai hukum pulang. Alhamdulillah mempunyai beberapa hukum. Ada kadang kita membaca alhamdulillah ini wajib. Ada kadang kita membaca alhamdulillah ini haram. Ada sunnah, ada makruh. Kapan membaca alhamdulillah ini wajib? Membaca alhamdulillah wajib ketika hendak biasanya khutbah Jumat. Nah, hendak khutbah Jumat. Karena di antara rukun khutbah yaitu mengucapkan alhamdulillah. Apabila kada membuat alhamdulillah maka kada sah khutbahnya. Jadi wajib membaca alhamdulillah. Haram membaca alhamdulillah ketika apa? Haram membaca alhamdulillah ketika tuntung menggawi maksiat. Tuntung minuman khamar, alhamdulillah kanyangnya aja nyaman juga. Ya lah. Tuntung menyuntan sandal kawan, alhamdulillah dapat juga akhirnya lawas pernah sudah nama incar ya. Ya lah. Alhamdulillah. Tuntung menggawi maksiatnya, alhamdulillah. Maka menggawi maksiatnya haram, membaca alhamdulillahnya haram juga. Mantap. Sunnah membaca alhamdulillah ketika apa? Setiap keadaan. Ya, setiap keadaan, setiap tuntung apapun membaca bismillah alhamdulillah selain maksiat maka hukumnya sunnah. Ya, maka hukumnya sunnah apabila aja makan alhamdulillah. Alhamdulillah sunnah itu. Makruh apabila membaca alhamdulillah makruh di tempat-tempat yang kotor seperti di tempat-tempat penyembelihan, kan itu tempat yang rigat. Nah, tempat-tempat yang ligat itu makruh. Punya di WC itu haram ya Allah. Alhamdulillah dalam hati aja. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb itu Tuhan, al-alamin yaitu manusia, jin, malaikat. Ya, itu namanya al-alamin. Al-khaliq Allah, wa ma siwahu makhluk, selain Allah adalah makhluk. Aja jin, malaikat, ya'jud, ma'jud, apapun itu makhluk ya Allah. Jin, jinnah, mina jinnati wan nas. Jinnah ada jinnah, ada junnah, ada jannah. Beda di baris, beda juga maknanya. Jinnah jin, amun junnah perisai, amun jannah surga. Kalau bebaris kada bebaris ya, kalau misalnya kita kada tahu junnah kah, jinnah kah, jannah kah. Punya jinnah jin, punya junnah perisai, punya jannah surga. Jin. Ada yang mengatakan jin ini daripada anak-anak buah iblis, keturunan-keturunan iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan abahnya jin, Saum kalau kada salah namanya Saum, maka dikatakan oleh Allah, apa yang engkau minta? Ulun hendak apabila ulun diciptakan anak-anak ulun keturunannya semuanya menyakawa ya Allah jangan kelihatan. Ulun kau melihat manusia tapi manusia ada kau melihat ulun. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin ini artinya kada kau kelihatan. Kada kelihatan oleh mata manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian apa lagi tuh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon. Nah, jadi memohon kepada Allah aja, jangan memohon kepada selain Allah. Nah, dan pertolongan Allah ini pasti ada. Tabda wa tahsul al-i'anah. Mulai dulu bagi gawi hanyar datang pertolongan. Nah, mun dipikir-pikirakan ya kalau menghafal Quran ini banyak benar pangjar. Mulai jadul menghafal begamatan, insyaallah pertolongan Allah datang. Mulah pondok nih banyak benar pembiayanya jar.
pian olah aja dulu, pertolongan Allah akan datang karena dibantu aja, ada aja jalannya. Nah lah, apa-apa aja dulu tuh punya dipikirkan dari akal mah banyaknya jar pengeluaran nih. Mulai biar bagamatan buat tahsul aliyana, pertolongan akan bersama pian kelak. Nah itu wabihi nasta'in, Allah, kepada Allah kita memohon ala umurid dunia, buat din atas perkara-perkara dunia dan perkara agama. Masalah dunia kita memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Masalah akhirat minta juga pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wallahu a'lam. Sampai sini kan dulu. Wa sallallahu wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini Allah ampuni segala dosa kita, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa keluarga kita, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita, khususnya hajat sahibul bait, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syurganya dengan ketiadaan dihisab, amin amin ya rabbal alamin.